Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kita mulai. Kita mulai sekarang. Iya Pak, boleh Pak. Iya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak. Sudah lama nih saya nggak pernah online, jadi agak kagok. Biasanya offline. Oke, jadi ini kan saya diminta ngajar oleh Bu Asri yang praktek ya, karena yang teori kan tetap Bu Asri ya. Jadi di mata kuliah apa ini jaringan komunikasi broadband atau pita lebar, tadinya itu yang praktek itu yang ngajar alumni, ada alumni BM RPL, alumni Telkom lalu ke BM RPL atau BM lanjutan dulu ya, itu Isnan. Kemudian pernah juga Huzaifah gitu ya. Tapi Isnan tuh kemarin Bu Asri bilang dia udah sibuk kerjaannya jadi nggak bisa ngajar lagi. Sedangkan Huzaifah itu terakhir saya tahu dia masih di Amerika, balik lagi. Jadi dulu pernah dia di Amerika training apa kan dia kerjanya di PSN. Kalau si Isnan kan di Bisnet, tapi GeoBisnet atau apa itu? Tentang IoT tapi Bisnet, perusahaannya Bisnet. Nah kalau Saifah itu dia di BSN, kemudian pernah training di Amerika mana gitu ya, Amerika Serikat, tapi maksudnya negara bagian mana saya lupa. Kemudian saya kira dia juga udah pulang, karena waktu itu pernah ketemu sama satu angkatan pas nikahan angkatan 2013 itu dan nikahan saya diundang, saya datang ketemu. Saya kira sudah di Indonesia, ternyata kemarin saya lihat status WA-nya dia masih di Amerika, jadi kayak balik lagi gitu. Ya udah, ya udah. Bu Asri bilang udah saya aja yang Pak Danun aja yang ngajar ya. Udah. Nah cuman saya perlu menjelaskan bahwa Bu Asri udah masuk belum? Sudah Pak, kemarin Pak, hari Selasa. Oke. Bahas RPS-nya ya. Enggak. RPS-nya nggak dibahas. Ya udah. Pendahuluannya kan, ya intinya sama sih. Artinya kan di sini yang diinginkan dari mata kuliah itu kan ini ya, teori dasar jaringan komunikasi pita lebar gitu ya, evolusi dan standarisasinya. Kemudian di sini QoS-nya, kemudian transport network teknologi, akses network teknologi gitu ya, implementasi dari teknik broadband akses, kemudian ini internet routing gitu ya, serta untuk traffic multimedia, VPN dan MPLS dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sih salah satunya itu tentang internet routing. Jadi artinya kalian tuh harus bisa menggunakan router dan switch, karena kan di mata kuliah apa ya, pasti Bu Asri pernah bilang ada core network dan network access, ya kan? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Pernah Pak. Oke, kalau di network access itu kan misalnya di radio-radio di ujung-ujungnya gitu kan, kayak kita pakai HP, berarti ada BTS atau Node B atau apa itu istilahnya yang 4G, 5G gitu kan. Sebentar ya.
Sorry, tadi kakak kelas minta ini pintunya nggak ditutup. Oke. Terus yang mana ya? Sampai. Oke, jadi intinya kalian itu harus kan ada core network sama network access gitu ya. Nah, network access itu sebenarnya lebih banyak router di Selco ya, di cellular company gitu ya. Kemudian di network access itu kebanyakan yang ke arah end user ya, seperti BTS gitu ya, Enot B, macam itulah ya, atau fiber optik, atau yalah kabel kalau ya seperti itulah. Nah, yang jadi masalah ada yang di core network tapi dia mengarah ke network access itu adalah switch gitu ya. Nah, masalahnya karena ini berdasarkan pengalaman ya, masalahnya anak BM itu jarang yang kerja di core network. Dia di network access yang benar-benar di lapangan gitu ya, karena tidak mempelajari tentang routing dan switching. Karena mata kuliah jaringan komputer itu sudah dihapus dari angkatan berapa ya? 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tidak ada, tapi terakhir itu siapa ya? Itu masih ada gitu loh. Ya. Nah, karena saya pernah dulu ngajar anak TKJ waktu masih di elektro dan waktu awal-awal pindah ke jurusan baru JTIK itu sebelum ada BM ya, pas BM awal nongol tahun 2013 saya ditanyain mau pindah ke TIK atau ke BM, tetap di BM gitu ya. Nah, akhirnya saya di BM saja karena di sana saya udah nggak ngajar gitu kan. Nah, permasalahannya adalah rata-rata alumni TKJ sekarang berubah nama jadi TMJ ya, itu kerjanya itu di Selco gitu loh, cellular company. Tapi justru yang lulusan BM karena nggak belajar lagi soal itu, ya akibatnya ya begitu. Akibatnya tidak ada yang, sayangnya sih ya, tidak ada yang di Selco yang di bagian core network ya, core network ujung ya, ujung ke network access. Karena apa? Ya tidak pernah belajar lagi soal jaringan. Kalau core networknya asli, maksudnya di router, itu memang biasanya perusahaan itu nggak akan memberikan ke pegawai, mereka bisa punya vendor. Jadi router itu jarang sekali diubah-ubah konfigurasinya, gitu ya. Yang sering diubah itu hanya di switching, karena pasti ada penambahan BTS baru atau BTS-nya ditutup atau BTS sementara itu dan seterusnya ya. Kan pengembangan tuh makin banyak. Nah itu biasanya di VLAN-nya, di switch, tidak di router. Tapi ya karena di sini harus dipelajari, ya tetap sih kita akan pelajari tentang routing protokolnya, dynamic routing sama static routing gitu ya. Makanya nanti termasuk di sini ada MPLS, tapi MPLS di secara teori nanti dijelaskan lebih asli, tapi kalau ini secara praktisnya itu routing protokolnya ada gitu ya, karena ada BGP, ada RIP gitu ya. Ya nanti secara teori ada, tapi nanti saya coba kasih tahu dulu prolognya gitu kan sebelum ini, karena bisa saja di sini tuh Bu Asri belum nyampe ke sini. Nah, saya langsung aja ke tentang router atau switch-nya gitu loh ya.
Itu sebenarnya ke ini saya itu bukan kekhawatiran ya. Kok saya mikirnya kok justru anak BM itu tidak pernah tidak apa ya istilahnya itu tidak fokus pada BM-nya gitu loh. Ini dibuktikan oleh bentar saya kirimnya, bentar saya buka WhatsApp saya, WhatsApp saya. Ini ada satu grafik itu Oke, bentar, nunggu WhatsApp-nya jadi, soalnya dia ada baru 26%. Artinya gini, nanti ada satu hal yang mungkin kalian akan lakukan juga di tahun depan gitu ya. Jadi maksud saya ini hasil, bukan hasil Sempro, tapi Sempro kemarin itu sebelum dilaksanakan Sempro itu apa istilahnya, didata oleh Pak Agus sebagai ketua panitia, ternyata lebih dari 70% tuh kakak kelas kalian tuh membuat software, tidak hardware gitu loh. Nggak salah gitu loh, tapi nggak benar gitu loh. Ya karena kebanyakan itu topik ya, judulnya itu lebih banyak ke bukan pemakaian di bidang telekomunikasi ya. Akibatnya kemarin tuh rapat tidak resmi itu ya akan banyak yang ditolak-tolak gitu loh. Karena tidak sesuai. Ya tapi belum dirapatkan secara resmi sih. Loh, kok belum masuk ya? Bentar. Padahal barusan saya kirim. Sudah kelihatan nggak? Ini ya, kelihatan kan? Nah ini 5, kelihatan nggak? Belum? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, jadi di sini yang buat website itu 53,5%. Topiknya website semua. Kemudian ini mobile apps Android ya 11,6%. Desktop programming 2,3%, ini satu orang, 2,3% satu orang. Embedded IoT, oke itu ya. Jadi kalau dihitung kan besar sekali, sedangkan yang antena itu kan hubungan dengan Telkom itu cuma satu orang, 2,3%. Kemudian IoT bolehlah kita masuk itu baru 11,6, itu sekitar 4 ya, 3 sampai 4 orang gitu, ya. Kemudian embedded bolehlah ya kita hardware nih 2,3% satu orang juga. Ini kan pemrograman, ya kan. Jadi
miris juga gitu loh. Karena apa? Kebanyakan mahasiswa itu cuman cari yang biayanya itu kecil, ya nggak? Kalau hardware kan pasti mahal ya. Ya beli Arduino aja udah berapa, walaupun dianggap murah 150.000 misalnya, tapi kan tetap aja itu lebih mahal gitu ya. Tapi kalau hardware, kalau software, apa yang mau ini kan gitu kan? Karena kan kalau software benar-benar ATM kan kalian itu, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Artinya nyari source-nya itu gampang. GitHub ada, searching aja di Google ada gitu kan. Pas ketemu dia mati, ditiru, copy paste, dimodif. Modifnya apa? Yang buat kan biasanya ditulis created by misalnya namanya misalnya Ahmad Rifai gitu kan. Tinggal rubah namanya Ahmad Rifai jadi apa Muhammad Hakim, selesai kan? Ya enggak? Kan ATM-nya benar-benar ATM gitu loh. Nah itu kan yang nggak bagus juga gitu. Jadi agak-agak miris juga gitu loh. Makanya kemarin sih saya bilang, nah itu makanya kenapa kita masuk LAM Infocom gitu loh. Ya kan, bukan LAM teknik yang akhirnya kita sendirian yang baik sekali, yang lainnya unggul gitu kan. Kalau akreditasi kan gitu. Ya sebenarnya kita mengharapkan unggul, tapi kan karena kita di LAM yang berbeda dengan kita ya sudah. Tapi kenyataan ini lebih dari 70%, ini kan 53 ditambah 11 itu kan 64 ya. 64 tambah 2 66 sama ini tambah AI 66 tambah 7 kan berarti 73 ya 73%. 70%-an tuh tidak ada hubungan dengan BM. Artinya website di sini bukannya nggak boleh bikin website, boleh, tapi kebanyakan itu tidak ada hubungannya. Misalkan bikin apa kemarin itu salon kecantikan, kemudian pariwisata, apalagi ya kurang lebih seperti itulah gitu kan. Nah itu kan tidak ada hubungan dengan telekomunikasi kan gitu. Jadi ya sangat disayangkan gitu. Kecuali kalau dari perusahaan minta apa oke lah gitu ya. Nah itu yang jadi ini aja network cuman 9,3%, ini baru sekitar 2 sampai 3 orang. Ini 11,6 kan 3 sampai 4 orang, ini 2 sampai 3 orang gitu ya. Nah makanya cari ya sebenarnya kan ini paling mudah gitu, pemrograman paling mudah dan tidak keluar biaya banyak. Cuman ini saya informasikan mulai tahun lalu apapun yang kalian ajukan di Sempro dan disetujui dan lolos, kalian tuh harus mengimplementasikan judul atau alat itu bisa hardware bisa software ya. Alat yang kalian buat itu untuk diimplementasikan di masyarakat. Misalnya nih kakak kelas waktu itu pernah buat bukan IoT embedded, misalnya pemberi makan ikan otomatis gitu ya. Nah, kan kalau kalian buat kan itu kan gampang gitu kan. Untuk contohnya akuarium, kemudian taruh alatnya di situ, gitu kan. Nanti dia memberi makan ikan otomatis. Gitu. Tapi nanti harus diimplementasikan di mana? Oh ini ditambak, nah pas ditaruh di tambak, kalau di rumah kan tinggal tarik listrik. Nah kalau ditambak nyarinya gimana? Ada listrik kan jauh meteran, kabelnya mesti disiapin. Udah gitu kalian nggak casingnya juga, ngapain pakai casing?
Ini kalau di luaran kan berarti bisa rusak karena kena air kan. Nah kayak gitu loh, jadi benar-benar dilaksanakan di lapangan. Jadi kadang-kadang akan berbeda mindsetnya antara kamu pakai di rumah dengan di lapangan, keadaan realnya. Itu juga kayak waktu tahun lalu, itu pernah ngelakuin itu si Debbie. Dia di kolam ikan air deras, itu di Katulampa. Akhirnya dia cerita, saya tanya, dia menghabiskan uang sekitar 4-5 juta. Untuk apa? Untuk bikin dudukannya supaya alatnya aman, tidak kena air, tapi juga tidak terbawa arus dan sebagainya gitu. Karena dia bentuknya kan kontur tanahnya itu miring, jadi agak ribet. Gitu. Kemudian contoh yang lain si Adila sama Christian. Jadi waktu di Sempro dia bilang dia mau buat alat untuk apa itu panti jompo gitu kan, panti werda gitu. Nah waktu itu di proposal mereka cuma membuat 3 lah contoh gitu kan. Tapi karena kita harus minta diaplikasikan di masyarakat, dia cari itu panti jompo, ketemu yang di Jakarta panti werda. Ternyata mereka minta panti werdanya itu minta 13 atau 14 alat di tiap ruangan. Ada 13 atau 14 ruangan, jadi mesti buat satu. Dan itu bisa juga lumayan, sekitar 4 juta bagi 2. Gitu. Ya. Nah itu yang jadi masalah di BM itu adalah ini kebanyakan itu software. Nggak salah, boleh, bukannya nggak boleh, tapi ini juga tahun lalu itu ada yang buat pariwisata tour and travel, itu bimbingan saya, ada yang buat toko roti gitu kan, ada kos-kosan, ini kecantikan, salon kecantikan gitu kan, ada juga gitu. Cuman waktu itu kita suruh panitia minta dia dilakukan bukan di hosting tapi pakai cloud. Nah pas cloud itu ada itu 3 orang perempuan dalam satu akun, ternyata habis 6 juta. Gitu. Ada yang perorangan sendiri menghabiskan 3 jutaan. Jadi ya gede juga sebenarnya. Kalau kalian belajar cloud itu seolah-olah kita mengatur, kita memiliki server sendiri gitu kan sebagai web servernya. Nah saat kita atur-atur itu kita pasti cari spek yang terbaik. Nah di situ spek yang terbaik itu harus bayar. Spek yang tidak baik pun harus bayar, cuma bayarannya beda. Nah itu harusnya kalau mau ngirit dimatikan layanannya, ya kayak komputer kita kan, kita matiin gitu. Nah ini nggak dimatiin, total tagihannya 6 juta. Gitu. Ya, dan juga kenapa bertiga? Karena untuk itu harus punya kredit card. Nah, kredit card kan mahasiswa nggak punya, nggak semua orang tua punya, gitu kan. Oke, berarti cuma berapa orang aja yang punya, gitu loh. Itu pun kalau pakai Jenius, kalau kalian tahu Jenius, itu bisa dipakai. Jadi seolah-olah kalian punya kartu kredit. Ya, ini gimana caranya nih? Ya cuman adalah ini kan kakak kelas. Nah kalau kalian tuh gimana? Nah makanya ini kan baru sempronya ya, yang menyedihkan lagi nanti waktu cari kerja gitu loh. Programmer, kita itu bukan benar-benar programmer. Beda dengan kalau jurusan program studi IT, orang nggak tahu, ini pasti dia bisa pemrograman gitu kan. Kita BM, sudah namanya satu-satunya di dunia gitu kan. Kemudian harusnya telekomunikasi kok malah banyakkan buat program gitu. Itu yang jadi masalah di situ. Ya. Nah itu jadi makanya kalau bisa itu ada yang bisa di jaringan gitu ya. Nah cuman tergantung kalian.
hardware juga harus bisa yang berkaitan dengan telekomunikasi. Tapi nggak tahu, kayaknya rata-rata kalian ya kan masih satu generasi ya dengan kakak kelas ya. Sekarang generasi alpha itu kayaknya mager semua gitu loh kalau untuk berkaitan dengan hardware gitu kan. Dan malah lucunya di kita itu di BM biasanya yang hardware itu perempuan gitu. Yang software malah laki. Padahal pemikiran dosen-dosen kan hardware itu fisik ya. Itu harusnya banyakkan cowok. Ini malah enggak salah sih, cuman ya agak aneh aja gitu. Ya. Nah makanya kalian harus coba cari yang, karena nanti kan tahun depan ya semester 7 itu nggak sampai tahun depan ya, satu semester lagi lah itu udah harus buat proposal. Oke. Itu sih jalan ceritanya. Jadi kalau nanti kalian ke depannya itu ya harus bisa itu jangan buat software. Nggak juga sih, kalimatnya salah. Kalau bisa skripsinya tidak software itu lebih baik. Gitu. Boleh sih, tetap boleh. Cuman jangan banyak-banyak. Gitu. Ya. Oke. Kita balik lagi ke mata kuliah ini. Nah, saya mau tanya, kalau IP itu udah belajar belum? Kelas IP. Kelas A, kelas B, kelas C. Sudah, Pak. Udah ya? Iya, Pak, udah, Pak. IP private, IP public, udah tahu ya? Oke. Iya, Pak. TCP/IP udah tahu ya? Ini saya ngambil dari lambangnya lama banget PNJ-nya. Ini dari Cisco ya. Jadi ini ada yang namanya TCP/IP model. Nah, kalian belajar OSI model kan, OSI 7 layer. Ada yang tahu? Iya, Pak, belajar, Pak. Oke. Nah, OSI 7 layer itu punya model OSI sama alamat. Si TCP/IP ini punya TCP/IP model sama alamat. Nah, lucunya si yang diterima itu adalah model OSI 7 layer, tapi yang dipakai itu IP-nya dari TCP/IP gitu lah. Jadi akhirnya agak-agak beda. Ini aja, kalau TCP/IP model kan hanya ada 4 layer, application, transport, internet, sama network access. Kalau OSI 7 layer kan dia ada 7 kan, ya beda di situ. Cuman dia menggabungkan application nih, digabungkan antara layer 6, 5, 4 gitu kan. 6, 5, 3 ini kan transport ya, beda sendiri. Internet itu yang layer 3, ini layer 2 sama layer 1 digabung. Yang ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Pasti belum. Belum, Pak. Oke. Jadi ini application. Application itu di layer paling atas di TCP/IP model itu ada yang namanya file transfer, ada email, ada remote login, ada network management, dan name management. Gitu ya. Nah, yang ada tanda wajik ini
digunakan oleh router. Jadi TFTP atau FTP itu menggunakan router. Remote login ini juga sama yang telnet. Name management DNS itu juga dipakai di router gitu ya. Makanya use by router. Oke, FTP ada yang pernah dengar? File transfer protocol? Iya Pak. Sering pakai? Kadang-kadang Pak, kalau lagi butuh doang. Iya, kalau untuk tukar kirim file ya, itu pakai FTP kan. Nah kalau ini email mungkin agak sering karena kan email ya nggak sering-sering amat tapi pernah pakai lah ya, karena itu dia pakai protokolnya adalah FTP, SMTP kok FTP, Simple Mail Transfer Protocol, gitu ya. Kemudian remote login mungkin jarang kali ya. Jadi kita meremote dari luar satu komputer atau satu ini. Itu namanya remote login. Kemudian ada Simple Network Management Protocol, ini untuk memanage satu network. Maksudnya di situ kita bisa, kalau SNMP-nya dipakai benar ya, kita bisa mengetahui peralatan apa saja yang sedang aktif atau tidak gitu ya. Itu oleh SNMP. Kalau name management DNS itu sebenarnya untuk mengubah dari jadi kan kayak kita di browser kalian panggil misalnya pnj.ac.id. Sebenarnya kan dia mesti dikonvert lagi dari bahasa manusia menjadi alamat IP gitu lah. Nah itu fungsinya DNS. Jadi pada saat kita mau keluar kan google.com, dia cari diubah dulu menjadi apa itu perintah dan IP-nya udah ada, nanti tinggal minta balik dari sana baru dikirimkan ke pelanggan, ke yang minta gitu. Ya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau dari saya biasa ada, Pak. Ya? Ya, kalau dari saya belum ada, Pak. Oke. Nah ini di bagian transport, ini yang paling sering kita dengar, ada yang namanya TCP dan UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol, itu artinya connection oriented, dan ada User Datagram Protocol atau connectionless. Nah kira-kira tahu nggak artinya connection oriented? Ada yang bisa jawab? Connection oriented itu apa? Bergantung sama koneksi, Pak. Maksudnya? Membutuhkan koneksi internet gitu, Pak. Oke, contohnya, ini contoh lain ya, connection oriented itu misalnya masih telepon rumah gitu ya, misalnya ada yang nyari saya gitu kan, telepon, ada Pak Dandun gitu kan, oh lagi keluar rumah, oh, ya sudah, ada titip pesan apa? Nggak ada. Nah itu kan artinya dia hanya mau ngomong kalau saya ada, gitu kan? Itu connection oriented. Kan nggak mungkin misalnya dia lagi marah-marah mau marahin saya lalu yang angkat telepon dimarahin, kan nggak mungkin. Jadi dia connection oriented adalah saya mau marahin Dandun nih, ya udah saya harus ketemu Dandun dulu, ngobrol baru dimarahin, kan gitu loh. Ya. Atau contohnya kamu pakai WA,
WA itu, kamu yakin nggak WA itu nyampe dan dibaca itu dari mana? Dari notif terkirimnya, Pak. Oke, artinya deliver, terkirim, ya kan? Kemudian dibaca, gitu ya. Nah, itu connection oriented. Ini contoh ya, bukan berarti WA itu pakai IP, pakai TCP ya, sebenarnya pakai sih. Itu contoh. Nah, kalau UDP itu kan connectionless. Itu contohnya apa? Kira-kira. Kira-kira apa? Kalau connectionless. Kayak surat ya, Pak? Kenapa? Kayak surat gitu, Pak? Ya, cuman sekarang surat nggak ada. Nggak usah jauh-jauh. SMS. Kalau saya SMS kamu, saya yakin SMS itu diterima dari mana? Ada nggak tulisannya? Notifnya? Ada, deliver. Misalkan gini deh, oke, besok hari, misalnya itu ya, hari Sabtu kita ketemuan gitu ya, jam 10 gitu kan. Ya, saya kirim. Nah, saya nganggap kamu itu baca SMS gitu kan. Tahu-tahu kamu nggak baca, lah itu yang namanya connectionless. Karena di situ intinya saya ngirim, saya yakin kamu, saya yakin itu terkirim dan kamu baca. Padahal belum tentu kan? Gitu loh. Ini contohnya apa? Kalau dalam komputer apa? Connectionless. Ada yang tahu? Oke, kau pernah ini enggak? Buka satu situs, di situs itu ada foto gitu, ada video gitu ya. Nah, pas kamu panggil situs itu, fotonya itu tidak sempurna keluar gitu ya. Ada setengah atau seperempat tuh bagian yang kosong gitu ya. Pernah nggak gitu? Pernah, Pak? Iya, Pak. Pernah. Oke. Itu intinya si komputer gitu kan, dia minta ya buka browser lah ya, www.ini.com gitu ya. Nah, itu dia kirim, kemudian kirim ke di internet, dia cari itu ini.com, ketemu ini.com. Saya minta ini.com dong, dikasih. Nah, di situ itu si servernya ini.com tuh ya udah ngasih. Dia nggak mau tahu selama perjalanan itu datanya ada yang hilang atau enggak. Dia nggak peduli. Pokoknya saya kirim. Udah selesai ya. Gitu. Makanya, loh kok gambarnya kepotong-potong gitu kan. Waduh, gimana nih? Ya kita refresh kan. Kalau di refresh berarti kan dia minta lagi gitu loh. Nah itu connectionless. Jadi kayak kirim SMS tadi gitu kan, intinya terserah lu baca atau enggak, gua kirim, kita janjiannya udah sesuai, udah ditulis. Nah itulah, itu kan connectionless. Tapi kalau connection oriented harus pastiin dulu, udah ngirim janji jam 5 ya, oke, udah dibaca, berarti udah pasti datang gitu kan. Dia nggak ada alasan enggak, gue nggak baca, nggak bisa gitu. Tapi kalau SMS kita kan nggak tahu, kita hanya tahu terdeliver, tapi kita nggak tahu udah dibaca atau belum gitu ya. Nah itu bedanya connectionless sama connection oriented. Oke, ini yang TCP.
Bukan UDP ya, TCP. TCP itu end-to-end communication. Artinya dia meyakinkan waktu dia kirim si dari A ke B, A ngirim ke B, dia harus memastikan ini si B nerima nggak data yang saya kirimkan dari A ke B, gitu ya. Oke, saya ngirimin 5 data ya, oke. Lalu si B jawab, oh udah nih, udah saya dapat 5 datanya, gitu kan. Itu artinya end-to-end communication, gitu ya. Dia meyakinkan bahwa data itu sudah sampai dari ujung ke ujung, gitu ya. Kemudian ada flow control. Flow control itu pengendalian aliran data, gitu kan. Kan ada kadang-kadang dia ngirim data, oke saya barusan mengirim 10 data paket ke 10, gitu kan. Tuh cepet banget gitu. Lalu di sini bilang, oh saya belum terima nih, gitu kan. Oke, kalau belum terima berarti dipelanin lagi. Oh dia nggak bisa sanggup nih, udah ngomongnya kirim datanya pelan-pelan, gitu lah. Sama aja kan kayak dosen, misalnya ada orang ngomongnya cepat banget. Jadi gini ya, ini. Saya pasti mau bilang maaf Pak, bisa ngomongnya terlalu cepat, kayak gitu lah. Itu lalu akhirnya saya tahu kan, lalu saya mengurangi kecepatan ngomong saya supaya kalian ngerti, gitu kan. Nah itu artinya ada flow control. Tapi kalau nggak ada flow control, kamu ngomong Pak, ngomong terlalu cepat, usah biarin aja, saya pada ngomongnya terlalu cepat, berarti kan nggak ada flow controlnya, gitu loh. Ya, dan saya juga nggak peduli itu nyampe apa enggak, udah saya ngomong aja gitu. Ya, bisa dipahami. Oke, kalau terakhir itu ada reliability of data delivery. Artinya TCP itu bahwa data yang dikirimkan dan diterima itu dapat dipercaya. Gitu. Kenapa dapat dipercaya? Logikanya, dia kirim, tadi ini contoh gambarnya, dia ngirim 10, data ke 10, dan setelah itu dicek, oke, data ke 10, misalnya ada 2 lembar, oke, udah terima data ke 10, 2 lembar. Nah, oke, sekarang saya minta yang data yang ke 11, oke, baru dia ngirim yang data ke 11, seperti itu. Jadi dia tidak peduli, dia peduli kalau di sini belum nyampe, ya dikirim ulang atau gimana, gitu, ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke. Kasih tanya Pak. Kalau misalnya dari satu titik ke titik ujungnya itu tanpa ngasih pemberitahuan kalau udah sampai, itu namanya apa Pak? UDP. Ya. Oke Pak. Ya, TCP itu lebih reliable, tapi agak lama, gitu kan. Kayak gini, kayak tadi ada pertanyaan, saya nunggu gitu sampai nggak ada Pak dari saya, nggak ada pertanyaan dari saya. Oke, itu kan berarti saya itu pakai TCP, gitu loh. Kalau saya pakai UDP, ada yang bertanyakan? Oke. Jadi TCP support inilah, kan berarti saya nggak nunggu jawaban, gitu loh. Paham ya? Ini saya TCP. Paham, Pak. Nah ini ada jawaban, jadi ada flow controlnya, gitu loh, ya. Oke, kita teruskan. Jadi di sini TCP support a logical connection between the sending and receiving host. Jadi TCP itu mensupport sebuah koneksi yang logical. Artinya kita bisa, pokoknya ini dari komputer sini sebelah kiri lewat cloud, internet, itu nyampe
ke sebelah kanan ini, misalnya di Indonesia, ini di yang nggak usah jauh-jauh, misalnya di Malaysia gitu kan. Oh, kok gampang banget ya nyambung gitu kan. Ini apa internet? Sebenarnya dalamnya apa? Dia nggak tahu. Gitu. Nah, makanya di sini, oh ternyata di dalam itu ada berbagai server dan router gitu kan. Dari Indonesia sampai Malaysia itu ada berapa router. Baru data itu nyampe. Tapi artinya di situ TCP itu dia tidak memandang fisikalnya, dia cuma memandang tuh logicalnya. Logiknya bisa nyampe, oke selesai. Oke, saya buat jalurnya dari sini. Ya sudah, boleh-boleh saja. Itu yang namanya logical connection, gitu ya. Itu di transport layer protocol. Oke, ini di layer internet. Kalau di position layer, dia ada di layer berapa? Ada di layer 3 ya. Oke, saya mau tanya. Sebenarnya kalian ngerti nggak sih dengan ini? Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Enggak, maksud saya bukan soal insya Allah nih. Apa? Karena kan ini dapat di mata kuliahnya Pak Jul ya. Mata kuliah siapa? Pak Jul nih. Itu siapa? Iya, Pak Jul pernah, Pak. Pak Jul pernah, Bu Asri pernah, Pak. Oke. Pernah ya. Nah ini kan di layer 3 kalau di OC7 layer. Oke, ini di IP protokol. Ini bertanggung jawab pada pendefinisian paket, format paket gitu ya, dan skema alamatnya, routing paket, jadi jalurnya dari jalur dari pengirim sampai ke tujuan. Dia tanggung jawab. Kemudian mentransfer data antara internet layer dan network access. Jadi dia dari layer, kalau ini dari layer 3 ke layer 1 kalau di OC7 layer. Gitu ya. Nah di layer 3 ini, di OC7 layer ya, itu dia ada IP, alamatnya, ada SMP. Udah tahu SMP itu apa? Internet Control Message Protocol, contohnya apa? SMP. Yang buat ngeping, Pak. Kenapa? Yang buat ngeping ya, Pak? Ya. Ping itu apa? Lupa singkatannya, Pak. Oke. Ping itu ping ya. Itu adalah paket internet koper. Sebenarnya ping itu singkatnya itu ya. Oh, IN-nya tadi saya terus gede jadi kecil. Jadi P, pin, G, ping, gitu ya. Kayak gini. Gopher itu nama orang, dia yang menemukan atau menciptakan uji koneksi antara dua peralatan jaringan, gitu ya. Itu ping. Ping ini sebenarnya sangat penting. Jadi kapan ping itu dipakai selain kamu disuruh-suruh ngeping?
Ada yang tahu? Kalau mau ngecek server Pak, Oke, apalagi? Oke, kamu tahu ini apa itu ATM? Di kampus kan ada ATM, ya di mana juga ada ATM gitu ya. Jadi kalau di kampus, kalau kalian tahu yang dekat parkiran motor itu kan pos satpam, ada ATM. Di belakangnya itu kan ada parabola. Nah, parabola itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini saya mau gambar dulu. Jadi ini misalnya nggak usah deh pakai kotak aja. Ini misalnya ATM. Kok nggak ada gambarnya? Sudah lama tidak mengajar begini. Ini ceritanya ATM. Kemudian ada gambar parabola ini. Ini aja deh. Ini aja deh. Ini ceritanya. Susah ya gambar di sini. Kalau pakai itu enak. Kemudian ada satelit. Ya, satelit gimana? Udahlah, kotak aja lah. Satelit. Ini satelit. Ini ceritanya satelit. Maksudnya sih ini cepet, tapi ternyata nggak cepet. Oke, ini misalnya dari kalian kerja gitu ya. Ini misalnya ATM-nya. Nggak bisa insert teks ya. Nggak bisa. Ini ATM. Ini bank.
Ini satelit ceritanya. Kalau kalian kerja, misalnya ini ini nyambung lah ya, ceritanya ini kabel-kabel. Nah, di ATM ini nggak nyambung ke bank. Nah, ini ada 2 orang, kalian BM sama yang satu lagi anak IT. Nah, kira-kira kalian tuh lingkup kerjanya di mana? Untuk ngeceknya itu apakah semua atau bagaimana? Punya gambaran nggak dikaitkan dengan ping? Halo? Iya Pak. Gimana? Mungkin kalau yang BM itu ngurus antena sama kanal frekuensi buat satelitnya, Pak. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tak? Hanya itu aja. Semua pengalamatannya mungkin, Pak. Pengalamatan bisa. Oke. Ada lagi? Oke. Kalian memang tugasnya di sini. Kan kalian ngurusin visatnya, ya. Satelitnya enggak, karena ada di atas kan. Jadi artinya kalau saat kalian tes dulu nih, di sini ceritanya nggak nyambung, ada customer protes, kok saya masukin kartu kok nggak nyambung, kok nggak ditanya PIN atau apalah gitu kan, atau ada tulisannya di ATM itu tidak terkoneksi gitu kan. Nah, berarti kamu cek. Pertama adalah kamu ping ke IP-nya di bank ini. Saat kamu ping, sorry. Jadi kamu ngetiknya apa kalau ping itu? Jadi misalnya ping, dan misalnya C di apa itu? Ping misalnya IP-nya 192.168.5 titik, misalnya di bank itu adalah 8 gitu ya. Nah kan tinggal ketik aja 192.168.5.8, nyambung nggak ke sini, gitu ya. Kalau misalnya dia nyambung, ya sudah selesai. Berarti masalahnya ada di mana? Kalau menurut kalian? Tapi ini nggak bisa terkoneksi. Gimana? Mesin ATM-nya Pak. ATM-nya apa? Mungkin kalau menurut saya mesin ATM-nya itu dia nggak nyambung ke ininya Pak, pisatnya Pak. Loh, kan gini, di ATM-nya itu kan kalau kamu pernah lihat ATM kan dalamnya kayak komputer kan,
Ada Ya, ya. CPU-nya, ada layarnya, ada keyboardnya, layarnya yang layar ATM gitu kan. Kalau keyboardnya biasanya ditaruh di dalam gitu. Nah, kamu itu tugasnya itu cuma melakukan ping saja nih. Kan ini ceritanya nggak terkoneksi. Kalau kamu melakukan ping ke bank di sini, banknya ATM itu ya, bukan bank yang lain ya, nggak nyambung ke bank yang lain. Bisa ATM Mandiri, ini pingnya ke Bank Mandiri yang ditunjuk gitu ya. Waktu kamu ping, misalnya IP Bank Mandiri di sini adalah 192.168.5.8 untuk servernya. Kamu ping, nyambung, ya sudah, selesai, tugasmu selesai. Nah, tapi ini masih belum terkoneksi nih Pak. Yaitu urusannya anak IT. Bisa jadi dia tidak terkoneksi antara aplikasinya dengan database yang ada di bank. Gitu loh. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan anak IT. Gitu loh. Kalau kamu emang ditugaskan di situ hanya sebagai mengecek aja nih, ini masalahnya apa di ATM. Gitu loh. Kalau si orang IT-nya bilang enggak, apa dia ngeyel apapun ya yang goblok dia gitu loh, karena logikanya di OSI 7 layer kalau kamu terkoneksi di layer 3 pakai ping itu otomatis jalur itu udah jadi gitu loh. Kan layer 1 physical, layer 2 data apa? Layer 2 di OSI 7 layer Data link, Pak. data apa? Data link, Data link. Layer 3 network. network. Nah, pokoknya kita cek di layer 3 itu nyambung ke tujuan, otomatis ini nyambung. VSAT-nya nggak ada masalah, gitu loh. Tapi kalau misalnya di sini nggak nyambung, oke kita perbaiki dulu, kita cek lagi, VSAT-nya berubah nggak nih, apanya, pointingnya. Kalau berubah ya baru diatur supaya dia tepat ke satelit yang dituju, gitu kan. Gitu loh. Tapi kalau ATM bermasalah tidak terkoneksi lalu kalian cek pakai ping itu nyambung, berarti masalahnya bukan di sisi media transmisinya, tapi adanya di sisi programnya, gitu loh. Nah ini yang harusnya kalian pahami maksudnya gitu. Jadi kalau tadi kalau mau dikaitkan sama tugas akhir gitu ya, ini kan kerjaan ya. Artinya kalian itu tanggung jawab, kita orang telekomunikasi, tanggung jawab itu hanya masalah media transmisinya itu berfungsi nggak? Berfungsi. Taunya dari mana? Ping aja. Itu layer 3, selesai. Lalu yang layer 4, 5, 6, 7 apa? Itu bukan urusan kamu. Gitu loh. Kan kamu belajar protokol dan persinyalan. Di setiap layer itu ada protokolnya, gitu ya. Di layer 4, 5, 6, 7. 7 itu application. Application itu ya tempat di mana kita buat program, kayak kamu kan belajar web, itu adanya di layer 7. Dan kamu belajar apa? Database itu adanya di layer 7. Kemarin kamu belajar Python, mau dia model desktop, itu ada di layer 7, gitu ya. Semuanya itu di layer 7, gitu loh. Makanya ini secara umum ya, kalau bisa kalian itu harus tahu dan harus fasih gitu ya, mengetahui protokol apa saja yang ada di layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Anak PMJ itu mereka tahu layer 1, 2, 3, dan 7. Nah, harusnya kalian tuh tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Yang jadi masalah secara umum kakak-kakak kelas kamu dan anak Telkom yang D3 itu belajar layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi nggak tahu, lupa dan sebagainya. Jadi akibatnya mereka itu yang kerja di perusahaan seluler kebanyakan anak TMJ atau dulu anak TKJ. Saya tahu karena saya dulu ngajar di TKJ yang tadi saya cerita kan. Cuman
hasilnya mereka banyak kerja di Indosat, di XL, kalau Telkomsel ada juga gitu loh. Di sisi mana? Di sisi core network yang ujung, yang hubungannya di switch, ada yang di router juga, walaupun tidak mengkonfig semuanya ya, karena memang tadi saya bilang mereka lebih percaya pada vendor gitu loh. Nah, tapi yang lulusan BM, dulu belum BM, belum lulus ya, sebelum saya keluar dari TIK itu, anak D3 Telkom itu susah banget gitu, karena mereka nggak belajar. Nggak belajar apa? Router itu harus konfigurasi. Nah, konfigurasinya apa? Mereka nggak belajar. Switch juga sama, bikin VLAN, tapi nggak tahu cara bikin VLAN-nya, itu masalah. Tapi kalau anak TKJ, itu saya ajarin. Ya sampai sekarang yang ngajarin orang lain ya, mereka belajar. Gitu loh. Nah, tapi anak-anak BM, anak Telkom itu nggak pernah belajar. Belajar sih, tapi nggak diajarin benar gitu loh. Ya, jadi makanya prinsip dasarnya gampang. Kamu cek nih, kan nanti ada mata kuliah, masih ada nggak ya? Maintenance and repair, perawatan dan perbaikan. Jadi artinya kamu juga harus menganalisa nih. Ini kalau kayak gini, apa dulu yang dicek? Jangan satelitnya antenanya diubah-ubah, jangan dulu. Kita lihat sistemnya dulu. Dia bermasalah, iya. Ini masalahnya apa nih? Masalahnya dia tidak nyambung tertulisnya tidak terkoneksi. Oke, kita cek dulu aja pakai ping. Oh, nyambung kok. Ya sudah. Berarti masalahnya bukan di SAT-nya, bukan di kabel-kabelnya, gitu loh. Iya kan? Nah, tapi kalau nggak nyambung, layer 3 nggak nyambung kan? Cek dulu layer 1. Layer 1 apa? Physical. Cek kabelnya. Konektornya ada yang lepas nggak? Ada yang digigit tikus nggak kabelnya? Di bagian outdoor unit nih, power supply-nya tersedia nggak? Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba short atau apa gitu kan. Di bagian idunya juga gimana? Oke, aman, listrik aman, dia tersuplai. Oke, sesuai nggak pensuplaiannya? Misalnya dia perlu DC 12 volt, cek lagi, oh benar 12 volt, oke. Di IDU juga sama, oke. Kabel-kabel masalah? Enggak. Kalau yang di sini kan masalahnya kita jauh ya. Jadi kalau di sini cek semuanya udah aman, lakukan lagi pengujian layer 3. Kalau masih nggak bisa, mau nggak mau kalian ngecek ke bagian penerimanya. Sama dengan tadi, IDU-nya bagaimana, audionya bagaimana, kabel-kabelnya bagaimana. Kalau misalnya dirasa aman, nggak ada masalah, nah berarti baru cek nih posisi pointingnya antena itu bagaimana, sesuai nggak? Karena bisa jadi satelitnya bergeser. Atau dulu yang pernah dengar nggak berita satelit Telkom itu meledak? Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum pernah ya? Itu udah cerita lama sih. Jadi satelit Telkom 2B itu masih ada, tapi udah nggak berbentuk gitu loh. Jadi artinya physically-nya itu sebenarnya masih ada di atas, tapi dia sudah rusak gitu kan. Nah, akibatnya apa? Waktu itu sebagian besar komunikasi yang, ini saya contoh ATM aja ya, itu lost semua, nggak bisa gitu loh. Nah, akibatnya dulu ada alumni Telkom itu disuruh memperbaiki 300 apa 3.000 satelit, 3.000 link ke ini, link VSAT. Dia bagi 3 tim, jadi dia saya lupa waktu itu dia ada 1.000 jadi 3.000 gitu kan. Nah itu cuma memperbaiki arah parabolanya itu ke satelit yang baru gitu loh. Satelit yang lama di sini gitu kan. Nah, kalau satelit yang lama di sini enggak, udah berubah, satelitnya udah pindah ke sini gitu kan, kata dia di sini, dia udah pindah ke sini. Nah kalau ke sini, ini mesti diputer nih.
gitu kan, agak ke sini nih, salah, agak ke sini, ini juga dong, kan nggak mungkin, nah ini diputar ke arah sini, gitu loh, itu melakukan pointing, gitu kan, itu tugasnya kita orang-orang bidang telekomunikasi, gitu kan. Nah, kalau tadi kan gitu, ini udah, habis itu udah dicek, sini nyambung, kalau udah dicek nyambung, berarti di ping juga nyambung, ya sudah, tugas kamu selesai. Nah, tapi tetap kok di sini nggak nyambung di ATM-nya, itu urusannya anak IT. Gitu lah. Apakah aplikasinya bermasalah, apakah karena tidak bisa nyambung ke database, atau tiba-tiba di sini ada yang mengubah portnya atau IP-nya, kita kan nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita, gitu loh. Urusan kita adalah ini nyambung dari ujung ATM ke ujung bank itu nyambung layer 3, ya udah selesai, nggak perlu dipikirin lagi, gitu loh. Ngerti? Ngerti Pak. Ya jadi nanti kalau kamu kerja di bagian ATM atau ini contohnya ATM, di bagian manapun, kamu itu cuma ngeceknya ini. Yang lain-lain tuh bisa ada aplikasinya, itu bukan urusan kamu, kecuali kalau kamu memang ditugaskan ke semuanya ini, nah itu lain lagi. Kamu datang sendiri, disuruh sama pemilik ATM, perusahaan ATM-nya ya, bukan banknya ya, bisa kadang-kadang beda itu. Nah itu kamu cek, ya pertama cek dulu di sini tadi, udah nyambung. Oh berarti masalahnya adalah aplikasinya di sini tidak bisa nyambung ke sini di database-nya. Kenapa perlu database? Karena waktu kita tahu nama kita kan biasanya gitu ya, kalau kau masukin kartu, PIN, nah tahu PIN itu dari mana? Adanya di database gitu kan. Kita masukkan PIN 1 2 3 4, tek enter. Benar. 1 2 3 4 dengan kartu nomor sekian. Kartu itu kan kita masukin, dia punya angkanya. Dikirimkan kartu nomor sekian dengan PIN-nya. Kirim ke bank. Benar. Kalau benar, ya balikin lagi. Ada namanya, misalnya setahu saya ada, selamat siang Dandun, gitu kan. Mau apa nih? Saya mau cek saja saldo. Tinggal cek saldo. Dia cek saldo, tinggal sini. Ini ya saldonya sekian, cuman 150.000. 150.000 ditampilkan 150.000. Mau apa lagi? Saya mau ngambil uang. Mau ambil uang berapa? 50.000. Kebetulan dia ATM yang 40.000, kebetulan ATM yang 20.000-an. Kita ada ya ATM 20.000. Ada yang tahu ATM isinya 20.000 di mana? Masih ada nggak? Kalau Depok belum tahu deh Pak. Paling di kampus 50. Iya di kampus UI di dekat Pocin itu 20.000 gitu kan. Nah 40.000 yang kamu ambil, dia minta kamu tuliskan 40.000. Nah 40.000 dikirim dulu ke satelit ke ini langsung. Si Dandun ngambil 40.000. Dikurangin saldonya jadi dari 150 jadi 110.000. Keluarin deh duit 40.000. ATM akan mengeluarkan duit 40.000. Waktu kamu awalnya keluar, otomatis saldo kamu dikurangi. Saldo saya ya ceritanya itu 150 kurangi 40 berarti tinggal 110 gitu kan. Nah makanya perlu database-nya itu adanya di bank, bukan di ATM. Gitu. ATM itu cuma membaca kartu lalu dia mengirimkannya kemana gitu loh. Seperti itu. Oke Pak. Ada mau istirahat dulu atau gimana? Boleh sih Pak istirahat dulu karena udah azan dulu ya Bu. Iya, saya tadi nggak dengar. Ketemu lagi jam 7. Ya. Iya Pak, jam 1 Pak. Ya, saya live duluan ya. Baik Pak. Ya, masih.